Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, diri saya adalah Ibu Rahmawati. Saya dari SMP 1 Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Martapura. Saya salah satu peserta dari piloting PPG Guru Tertentu gelombang pertama tahun 2024. Di sini ingin saya sampaikan tentang kegiatan proses pembelajaran saya selama di modul 2 tentang pembahasan pemahaman saya tentang elaborasi terhadap pembelajaran sosial dan emosional, yang menurut saya refleksinya adalah di mana saya dulu berpikir bahwa dengan pembelajaran sosial emosional tidak akan berpengaruh apapun, hanya sekedar konsep pembelajaran yang tidak ada kaitannya dengan keberhasilan akademiknya peserta didik. Jadi saya hanya tahu bahwa sebagai rasa empati saja menurut saya bahwa pembelajaran tersebut. Ternyata hal ini sangat mempengaruhi dari bagaimana mereka belajar, di mana mereka di dalam kelas bersifat empatinya kurang, kadang-kadang bahkan ada yang hanya tidur atau matanya kemana, ke kiri, ke kanan, karena emosi mereka tidak bisa dan sosial mereka agak kurang memahami itu. Tetapi setelah saya mempelajari topik modul 2 ini, pada topik pertama, yang ternyata saya mulai memahami bahwa pembelajaran sosial emosional atau PSI tidak hanya sekedar mengaitkan dengan prestasi, tapi juga dengan sikap bagaimana peserta didik lebih berkurang tingkat stresnya, mereka lebih elastis dalam pembelajaran, mereka lebih menyenangi, tidak merasa jenuh. Kadang-kadang mereka juga sosialnya lebih tinggi, empati mereka. Yang saya ketahui juga dalam pembelajaran sosial dan emosional itu menurut Castle atau pembelajaran kooperatif ya, itu ternyata pembelajaran kompetensi sosial dan emosional ini memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama yaitu kesadaran diri, kedua adalah manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah keterampilan berkreasi, dan kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hingga dari refleksi yang saya dapatkan atau pembahasan dari materi topik pertama ini, bisa saya berubah pikiran bahwa pembelajaran sosial emosional bukan lagi sekedar strategi pendidikan, tapi juga menjadi pendekatan transformatif sebagai pengalaman holistik. Atau dengan kata lain, bahwa pembelajaran sosial emosional ini tidak sekedar respon terhadap krisis yang terjadi pada pendidikan kita. Kenapa hal ini menjadi pandangan yang lebih lebih efektif secara resiennya? Ternyata bahwa pembelajaran sosial emosional itu mempengaruhi segala hal dalam bentuk mereka tadi, peserta didik lebih tertarik, kita juga tidak terlalu stres sebagai guru memberi pelajaran. Hal ini akan mengcombine antara prestasi dan bagaimana emosi kita termanajemen dengan baik. Kalaupun dengan kaitannya dengan penguatan profil pelajar Pancasila, mungkin itu di sesi yang selanjutnya saya akan bahas. Tapi menurut saya hanya sedikit kutipan atau saya ngambil sedikit aja, bahwa apabila dikaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, itu adalah mempresentasikan bagaimana diri dari karakter siswa dan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan elemen-elemen yang ada dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Hanya itu yang saya bisa sampaikan pada refleksi topik pertama pada modul kedua. Semoga bisa menjadi tambahan dalam referensi kegiatan untuk PPG Daljab
guru tertentu ini. Semoga bermanfaat dan saya harapkan ada kritik yang saran yang bisa membangun kegiatan saya tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.